Shalom jemaatnya dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom, mari kita lihat kiri kanan kita. Kita beri senyum yang termanis buat kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari jemaatnya dikasih oleh Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Mari kita siapkan hati, jiwa dan roh kita untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita katakan, ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Indah
semua bangkit berdiri. Ya Tuhan, di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata. Inilah Tuhan, selain puji dan sembah. Oh Yesus Tuhan, saat-saat adalah saat yang paling indah ya Bapa. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Setiap kami ya Bapa. Tuhan kemuliaan-Mu, ya Yesus, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam lahir-Mu. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah segala Allah, Engkau Raja segala Raja, Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Maka Tuhan, layakkanlah setiap kami para jemaat-Mu, untuk kami boleh masuk lebih dan lebih lagi di dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya.
Amin. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang ajaib. Mari bersorak-sorai bagi namanya yang ajaib. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Oh, katakan bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang kita. Bertepuk tangan. Sungguh Dialah Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Saudara percaya bahwa Dia Allah yang ada di samping setiap kita. Ketika kita bersama-sama dengan Dia, Dialah Allah
sumber kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, marilah rekan dengan saudara katakan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan aku lebih. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang meriah bagi pasangan kita. Mari bertepuk tangan. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab dialah Allah yang patut untuk kita tinggikan. Amin. Namanya Raja segala raja. Dia Bapa yang ajaib. Dia Bapa yang kekal. Dia Bapa yang setia bagi setiap kita. Amin. Engkaulah Bapa yang mengasihi setiap kami. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah
bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Bagimu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Allah segala Allah, Engkau Raja segala Raja, nama-Mu dimuliakan, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Nama-Mu yang ajaib. Amin. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Engkau hadir. Engkau melawat setiap kami. Biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri berbicara bagi setiap kami. Biarlah Engkau menaungi setiap kami. Urapilah setiap kami. Kami boleh menerima firman urapan-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi bibir mulut hamba-Mu juga. Sehingga benar-benar biarlah firman urapan-Mu saja yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Dan biarlah firman urapan itu Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami. Mencalikan setiap hati kami. Maka di dalam nama Yesus kami menghardik segala kuasa kegelapan yang mau mengambil setiap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menaungi setiap hati, setiap pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta David Handoyo. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara, ketemu lagi di tempat ini. Pagi hari ini kita sudah selesai memuji membesarkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan kembali mempelajari firman Tuhan.
Dan pada pagi hari ini seperti biasa saya akan telah menyiapkan sebuah PowerPoint. Judul yang diberikan adalah It is well. It is well with my soul. Kalau saudara lihat kepanjangannya ceritanya. Jadi kalau pada pagi hari kita melihat apa yang disebut it is well, semuanya baik-baik adanya. Saudara, pagi hari ini lagi baik-baik adanya enggak? Tapi seringkali kita mengatakan kita sedang tidak baik-baik saja. Jarang orang berkata, oh baik-baik saja. Tapi seringkali ada kalimat klise yang mengatakan, oh saya baik-baik saja karena Tuhan yang memberkati saya. Tapi seringkali ucapan itu tidak keluar daripada hati yang paling dalam. Tidak keluar dari ketulusan, tapi seringkali hanya dikatakan untuk menutupin kekecewaan. Saya harap kita nggak begitu ya. Nah saya kalau anak saya selalu ngirim saya WA selalu anak ini, hosting, bagaimana keadaannya? Saya bilang selalu not too bad, tidak terlalu jelek. Berarti itu suatu kata-kata yang negatif. Memang kadang-kadang kita nggak semua, apalagi belum tentu kalau hamba Tuhan tuh selalu well keadaannya. Seringkali ada hal-hal yang membuat kita menjadi tertekan. Nah kita kadang-kadang kalau bilang, oh ya baik, padahal kadang kita nggak baik, berarti kita nggak tulus. Tapi demi menguatkan jemaat, seringkali kita mengatakan kata Tuhan memberkati. Tapi sebetulnya yang namanya it is well, itu harus ada di dalam kehidupan kita. Baik atau buruk keadaan kita harus menerima bahwa semua yang Tuhan berikan itu baik adanya. Kalau orang Jawa bilang nerimo ing pandum. Jadi kita terima semua itu bahwa itu yang harus kita syukuri. Kita melihat tokoh lebih lanjut. Apa yang pada pagi hari ini kita mau melihat? Kita melihat next. Ayatnya ada di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Rut 1 yang ke-20 saya akan bacakan. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kalau saudara membaca kitab Rut, seringkali yang kita dengar selalu keadaan Rut. Yang selalu tokoh Rut yang dia. Tapi jarang kita membahas mengenai siapa itu Naomi. Rut bisa begitu karena ada tokoh mertua yang baik pasti. Kan jarang toh. Jarang saudara. Kalau mertua wanita biasanya lebih cocok pada mantu laki. Karena mantu laki biasanya gak banyak omong. Kan gitu. Benar gak saudara? Yang ketawa pengalaman hidup. Itu yang terjadi. Tetapi kita jarang melihat siapa sih Naomi ini. Ternyata ada suatu teladan iman yang diwariskan kedua menantunya. Coba kalau saudara perhatikan, baca tuh seluruh kitab Rut. Di mana waktu kedua menantu ini, Orpa dan Rut. Kan Rut bilang Naomi bilang aku mau pulang ke Bethlehem. Kamu balik aja ke negerimu. Kalian masih muda, kalian masih mendapat kesempatan untuk menikah lagi, kan begitu. Dan mereka pada mulanya mereka berdua ini ingin mengikuti Naomi terus. Yang namanya Orpa ini tadi. Nah kemudian kalau saudara memperhatikan
pasti ada sesuatu dalam diri Naomi ini yang membuat kedua menantu ini berat untuk meninggalkan dia. Coba kalau Naomi itu orangnya jahat. Kebetulan dah aku tinggalin dah. Ngapain aku ikut-ikut ke Yerusalem? Kenapa aku ikut ke Bethlehem? Padahal aku belum tentu. Aku di situ orang asing. Mereka orang Moab. Bangsa yang ya memang ada cikal bakal Yahudinya. Tetapi mereka orang Moab. Moabi. Nah, tetapi Tuhan meletakkan sesuatu pada diri Naomi ini sehingga dia menjadi seorang mertua yang menjadi panutan. Mereka berat untuk melepaskan Naomi. Akhirnya Orpa dibujuk-bujuk, akhirnya dia meninggalkan juga. Tetapi dengan berat hati berkata, jangan dengan bertangis-tangisan. Berarti ada suatu kesedihan untuk melepaskan kebenaran. Orpa kembali kepada habitatnya. Tidak, tetapi teladan iman ini memang suatu pilihan, saudara. Naomi telah berbuat baik untuk menunjukkan sesuatu yang baik buat menantunya. Tetapi Orpa memilih untuk kembali ke habitatnya. Tetapi Ruth ikut habitat daripada Naomi. Meskipun dia orang asing, dia tidak tahu apa yang terjadi. Itu segi Ruth. Tetapi kenapa Ruth bisa begini? Karena Naomi pasti orang yang baik. Dia katakan bahwa aku sebutkan aku marah. Marah artinya pahit. Naomi kata artinya menyenangkan. Marah, kalau sudah lihat kata marah kan waktu mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel kan sampai ada lagu. Jangan kau tinggal di Marah, marilah kita ke Elim. Jangan kau tinggal di Marah karena airnya pahit benar, pahit sungguh. Nah, dia mengatakan itu, dia dengan demikian dia menyesali diri. Kita lihat next selanjutnya. Kita melihat di ayat yang ke-21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, kalau saya perhatikan itu, dia mengatakan bahwa aku seolah-olah Tuhan telah menghukum dia. Kenapa? Next, di situ ada penyesalan terhadap diri sendiri. Kenapa? Waktu itu terjadi kelaparan di Israel dan mereka keluar dari mereka, yaitu Elimelech, Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, mereka melarikan diri dari Bethlehem, dari rumah roti, masuk ke tempat yang asing karena mendengar di situ ada makanan. Itu kan sama juga waktu ada kelaparan kemudian mereka lari ke Mesir. Tapi mereka di Mesir juga kemudian keenakan, kenikmatan di Mesir akhirnya lupa pulang kan gitu. Tapi itu adalah rencana Allah. Kita tidak bisa menguasai itu. Tapi seringkali orang mencari tempat yang lebih baik dan begitu. Meninggalkan negerinya, cari negeri orang yang kelihatannya bergelimang dengan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Kan banyak terjadi. Urbanisasi dari desa ke kota karena ingin mendapatkan yang lebih baik. Tetapi, nah ini seringkali kadang-kadang gini saudara. Kita memang manusiawi sekali mencari suatu tempat di mana ada berkat. Selalu begitu. Nah, kalau dalam kehidupan ekonomi, kan seringkali dulu saudara pernah dengar tahun 70-an, 75-an itu ada namanya urbanisasi. Arus urbanisasi, semua orang lari ke ibu kota untuk cari penghidupan lebih layak, termasuk saya juga. Kan gitu. Ya untung Tuhan memberkati, menjaga. Kalau enggak, kalau saudara perhatikan nanti, ini saya pernah waktu itu diajak ke pelayanan di penjara Jakarta, Cipinang. Di situ ada tulisan, sekejam-kejamnya ibu tiri masih lebih kejam ibu kota. Para nabi nulis begitu, karena ternyata kehidupan di tempat asing yang kelihatannya bergelimang dengan kemewahan, tapi di situ ada kejamnya hidup.
Kalau kita tidak benar hidup, kita akan termasuk ke dalam arus gelombang kejahatan. Nah, itu terjadi. Nah, kalau Naomi meninggalkan beserta keluarganya Bethlehem, masuk ke negara yang baru, ke tempat yang baru di Moab itu tadi. Dan kemudian anaknya kawin dengan orang Moab. Ya memang gak bisa terhindar, saudara. Itu resiko yang harus diambil. Tetapi Tuhan mengizinkan habis keluarga ini. Lakinya habis, harus kembali ke Bethlehem. Cukup sudah penderitaan di negara asing. Kembali ke rumah roti. Dan itu dilakukan oleh Naomi. Dan satu hal mengatakan bahwa dia menyesali diri. Di sini kelihatan bahwa Tuhan dengan tangan kosong memulangkan aku. Dia waktu berangkat pasti mempunyai bekal. Tapi pulang tangan kosong. Apa bedanya dengan anak yang terhilang ini tadi, anak yang bungsu? Pulang berangkat dengan gagahnya, dengan segala harta yang dia punyai. Tapi balik dengan tangan kosong. Nah, kalau saudara perhatikan kehidupan Naomi ini tadi, terjadi penyesalan diri, dan yang kedua next, ada pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Di sini kita melihat kehidupan Naomi. Ada suatu benih spiritual yang masih tumbuh di dalam kehidupan dia. Masih ada nyala iman meskipun kecil. Dia kembali ke rumah roti, ke tempat di mana ada kebenaran, dan kembali mengakui bahwa semua itu adalah buah yang dia harus petik terhadap benih yang dia taburkan. Dia mengakui itu, saudara. Kita melihat tokoh Naomi ini tadi. Dia menyadarin dan dia mengakui kedaulatan Allah. Dan dia mengatakan, menentang aku yang maha kuasa, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dia menganggap itu sebagai malapetaka. Iya juga, saudara. Kalau kita mandang, kita ngadepin sesuatu. Seringkali kalau kita salah melangkah mengambil keputusan, kemudian kita mengalami malapetaka, mengalami masalah. Seringkali yang kita salahkan bukan diri sendiri. Tuhan kok begini ya? Loh, Tuhan bilang kamu yang ambil keputusan. Kok kamu sekarang keplecok nyalain aku? Nah, itu manusiawi, saudara. Nah, ini terjadi dalam kehidupan Naomi. Tetapi kemudian dia bertindak. Dia pulang dan dia tidak surut. Next. Kita melihat di dalam kehidupan itu ada pengayoman dan nasihat. Dia tetap di dalam keadaannya itu. Dia tetap memberikan pengayoman dan nasihat kepada menantunya yang setia mengikuti dia. Kita melihat di dalam Rut 3, pasal 3 ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Itu dikatakan oleh Naomi. Dia memperhatikan kesetiaan Rut itu tadi. Upaya melindungi. Kalau saudara perhatikan kehidupan dari kebiasaan di sana. Mereka waktu mereka pulang, itu sebetulnya mereka masih punya properti, masih punya estate yang ada di Bethlehem. Nah, kalau mereka pulang itu tadi, sebetulnya mereka masih punya tempat tinggalannya dulu. Nah, dari kebiasaan di sana bukan kayak di sini, saudara. Kalau ada rumah dibiarkan tinggal kosong, tahu-tahu kita pulang ada penghuninya. Di sana masih adat itu masih dipegang. Tetapi dia mengatakan, apakah tidak baik kalau aku mencarikan tempat perlindungan? Nah, ini bisa mempunyai konotasi yang berbeda. Perlindungan dalam bentuk supaya dia ada pengayom. Pengayom yang dari benar-benar yang bisa mengayom kehidupan dia. Dan juga kalau dia mendapat pengayom,
Sebetulnya kalau saudara lihat secara hukum, legal. Sebetulnya Ruth ini tidak ada ikatan lagi. Kan dia menantu orang luar. Yang meninggalkan adalah Mahlon dan Kilion. Nah setelah kedua meninggal sebetulnya mereka tuh tidak ada hak lagi untuk menjadi anak Naomi. Kan dia bebas. Tetapi Naomi mempunyai tanggung jawab untuk mencarikan tempat perlindungan. Bisa juga dicarikan jodoh. Bisa juga dicarikan tempat di mana dia bisa bekerja kan begitu. Pokoknya dia nggak sampai keleleran kan begitu. Jangan sampai melangkah salah kan begitu. Kan takutnya begitu saudara. Nah ternyata kemudian dengan itu upaya melindungi itu kemudian bukan hanya itu saja. Tapi dia kemudian memberitahu cara. Yaitu harus mencari jela yang jatuh daripada orang yang memungut pada masa panen gandum. Nah di situ kemudian kita melihat bahwa dia masuk ke ladangnya Boas. Tapi Naomi sudah tahu kalau Boas ini salah satu kerabat mereka. Tetapi ada kerabat yang lebih dekat lagi daripada Boas kalau kita lihat. Tetapi kenapa Naomi memilihkan Boas? Apa karena Boas ada yang bilang dia masih bujangan? DRS saudara. DRS. Joko Rodok Suwe. Nah itu Boas. Saudara. Ada yang bilang begitu. Dan ada yang bilang kemudian Boas itu sudah tua usianya tapi belum menikah. Nah apakah itu makanya Naomi menyuruh dia masuk ke ladang Boas? Kita tidak tahu. Tetapi itu dari dalam rencana Allah. Dan kalau Naomi bertindak tentunya waktu dia telah kembali kepada Tuhan. Menyadari kedaulatan Tuhan. Tentunya dia bertindak itu Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Itu satu hal yang kita tahu, kita yakin. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Naomi demikian saja. Orang yang sudah kembali ke Bethlehem. Kembali kepada kebenaran firman Allah. Tuhan tidak akan biarkan. Itu terjadi dalam kehidupan Naomi. Dan kemudian dia memberikan cara upaya melindungi dia dengan mencarikan tempat untuk bekerja. Untuk mereka perlu makan. Karena ada kebiasaan. Kalau orang menyabet dan mengambil hasil yang jatuh. Itu tidak boleh dipungut. Itulah sistem bagaimana kesejahteraan yang ada di zaman itu. Tuhan telah menciptakan bagaimana kesejahteraan buat orang supaya tidak ada kelaparan di tengah masyarakat Israel. Itu terjadi. Jadi kalau sekarang kalau jatuh kan selalu diambil. Kalau saudara uang saudara itu saudara balik enggak? Pasti balik kok. Kalau di Israel enggak begitu, saudara mungut buah ini sekarang panen nih. Karena keranjangnya udah penuh kan suka jatuh nih semut apel gitu. Itu kalau di Israel enggak boleh diambil tuh saudara. Itu orang yang di belakang tuh berhak untuk mendapat makan dari situ. Ini terjadi dalam kehidupan Ruth. Tapi itu semua atas nasihat dan pengayoman daripada Naomi melindungi. Terus next kita melihat ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-18 di pasal 3 itu. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku. Sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Nah ini terjadi waktu Ruth dengan kepatuhannya itu tadi. Menurut apa yang Naomi suruh. Nah seringkali kan dikatakan gini. Kamu coba. Ini waktu setelah panen selesai, kesempatan hasilnya semua dikumpulin dan itu ada semacam kayak upacara, semacam perayaan. Nah, kamu mandi dan beruraplah dan kamu nanti makanlah di situ dan kalau kamu cari orang laki itu di mana dia tidur, kamu singkapkan selimut kakinya dan kamu tidur di dekat kakinya. Kalau kita mikir saudara, kalau pikiran kita udah mulai ngeres saudara. Ini nih mertua nih ngajarin gak bener nih kan begitu toh. Benar gak saudara? Logika kita saudara.
Tapi ada kebiasaan di zaman itu. Itu bukan suatu, karena apa? Dia bukan tidur di sebelahnya, bukan saudara. Tapi di kakinya. Engkau harus merendahkan hatimu, merendahkan dirimu. Bahwa engkau hanya boleh mendekat di kakinya. Dan tidak mendekat di sebelahnya. Kan gitu. Enggak suruh tidur di kepalanya, enggak. Di kakinya. Dan Ruth mengikuti itu. Dan apa yang terjadi pada malam? Tidak terjadi suatu hal-hal yang diinginkan, enggak. Tapi di situ kita melihat ada kebenaran, ada kekudusan, ada etika yang tetap dijaga. Boas meskipun dia penjaga tua, tapi dia bukan orang yang ugal-ugalan. Tidak disebutkan bahwa dia pernah menikah. Mungkin dia menikah menjadi duda. Tetapi dia tidak pernah ugal-ugalan. Dia tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Gak ada orang tahu. Dia tidak pernah melakukan itu. Itu figur Boas. Kita melihat, oh iya, ternyata masih ada ya di zaman itu. Di zaman sekarang juga masih ada orang yang demikian. Menjaga kekudusan di dalam kesempitan. Bukan hal yang gampang. Dia tidak melakukan apa. Dan dia berjanji, aku akan menebus engkau. Memang masih ada yang lebih berhak daripada Boas. Kerabat yang lebih dekat. Kalau dia tidak mau menebus engkau, aku yang akan menebus. Dan kemudian Ruth pulang loh. Pulang ketemu sama Naomi. Naomi bilang apa? Sabar saja. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada ini juga. Dia tahu integritas daripada Boas. Dia tidak akan berhenti sebelum itu selesai. Bahkan waktu dia ngomong sama kerabat yang lebih dekat. Engkau boleh ambil tuh aset, engkau boleh tebus. Tapi dengan menebus itu berarti tadinya dia mau toh mereka. Oh ya aku akan tebus tanahnya, oke propertinya aku beli gak masalah. Tapi kata Boas, ada embel-embelnya ini, ada bonusnya ini. Apa itu? Ruth juga kok harus ambil. Hah? Kagetlah dia. Karena menurut cara-cara itu Ruth adalah orang luar. Dan dia bukan anak Naomi. Dan kalau saudara melihat Levirat, hukum Levirat. Levir adalah ipar dalam bahasa Latin. Itu kalau seorang laki-laki menikah dan kemudian sebelum punya anak meninggal. Adiknya laki-laki harus nerusin. Nah itu kemudian terjadi pada kehidupan Onan toh. Kemudian Tuhan menghukum dia mati. Saya nggak akan lanjutin itu. Saudara bisa baca sendiri di kitab Kejadian. Nah tetapi terhadap Ruth ini, Boas tidak harus menebus dia. Seandainya dia punya anak, secara hukum Levirat, itu anak dia. Tapi bukan anak daripada Maklon. Kalau Levirat itu kan nerusin. Itu secara hukum. Tetapi kalau sudah perhatikan lebih lanjut lagi, kita akan melihat lebih lanjut. Kesabaran menanti itu kita melihat bahwa kalaupun nanti ditebus menikah, anaknya itu dikatakan bahwa di dalam masa tuamu engkau telah memperoleh keturunan. Berarti dianggap bahwa itu anak daripada Maklon. Heran tak saudara? Makanya yang menebus yang pertama kali loh. Aku menebus dia berarti anak seandainya lahir itu ada anak-anak dari mereka. Aku gak mau merusak keluargaku yang sudah baik-baik saja. Akhirnya jatuh ke Boas. Nah Boas melakukan itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan kita melihat, next kita melihat. Kita melihat di sini bahwa rencana Tuhan itu adalah di luar nalar manusiawi kita.
Rencana Tuhan di luar nalar manusiawi kita akan baca di dalam Rut 4 ayat 14 sampai 15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada masa rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Jika katakan Rut berharga, tetapi berharganya Rut ini adalah karena Naomi telah memberikan sesuatu investasi iman. Dan dia memetik hasil apa yang dia tanamkan dalam kehidupan Rut itu tadi. Dengan seorang penebus. Terpujilah yang telah rela menolong engkau pada hari dengan seorang penebus. Termasuk kiranya nama anak itu di Israel. Nah, di sini dikatakan bahwa kemudian Naomi mengambil, sebetulnya kalau secara hukum yang beneran ini, begitu Rut kawin dengan Boaz, itu udah nggak ada ikatan lagi toh sama Naomi, kan begitu? Karena Boaz adalah kerabat daripada Elimelech, bukan kerabat dari dia. Tetapi di sini kita melihat rencana Tuhan di luar nalar manusiawi kita. Tuhan bisa merubahkan pola pikir mereka. Dan mereka menghisapkan seolah-olah Obed yang lahir ini tadi. Anak daripada keturunan daripada Naomi. Seolah-olah Rut anak dia. Sehingga dia mengambil, dengan Rut diambil sebagai anak dia. Boaz menjadi menantu dia. Kan gitu. Kita melihat siapa Boaz dan siapa Rut. Kalau saudara perhatikan, ini benar-benar orang luar, orang asing yang di luar daripada Rut toh. Kalau saudara lihat, Boaz adalah anak dari Salmon yang kawin dengan Rahab. Saudara tahu toh cerita Rahab? Waktu kalau kita bikin kitab Yusak, kitab apa itu? Joshua. Nah, itu kan mereka masuk ke Yeriko dan ada pengintai yang disembunyikan. Siapa yang menolong itu? Rahab, si pelacur, si PSK. Tetapi Tuhan bisa mengubahkan paradigma manusiawi, kebiasaan. Dia menikah dengan Salmon dan punya anak Boaz. Bukan keturunan dari, kalau orang dengan kita itu bukan dari keluarga yang baik-baik saja toh. Tetapi orang yang sudah bertobat memang tidak disebutkan. Tapi Rahab telah menunjukkan imannya. Bahwa ada bangsa yang kuat, yang tangan Tuhan menyertai. Karena dia percaya. Dan kemudian dia selamat dari isi rumah. Dan kemudian itu diteruskan kemudian. Tidak disebutkan. Tapi saya yakin bahwa kehidupan dia jadi benar. Kalau enggak, Tuhan tidak akan merencanakan untuk menjadi punya anak yang namanya Boaz. Itu dari segi Boaznya. Kita lihat dari segi Rut. Rut adalah keturunan Moab. Moab adalah anak Yehuda dengan Tamar. Benar nggak? Enggak. Ya memang Yehuda waktu itu udah Juda. Dan Tamar sudah janda. Nah ini kembali ke kasus yang anaknya Sheila yang setelah dewasa tidak diberikan. Berhenti sampai Onan mati karena kelakuannya nggak benar. Karena di situ kemudian timbul kata onani. Untuk yang dewasa ngerti lah. Gitu. Tetapi Tuhan izinkan. Yang kemudian menikah dengan Tamar ini. Apa itu bisa dibilang incest? Enggak juga menantunya. Tapi satu hal yang tidak benar juga. Tetapi kemudian melahirkan Moab dan Amon. Gitu. Nah kalau itu terjadi saudara. Tuhan izinkan. Bukan dari keturunan yang baik-baik saja.
Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang di luar nalar manusiawi kita. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan bisa berbuat apa saja. Tetapi satu hal, Naomi telah menunjukkan teladan iman yang kita jarang bahas, saudara. Kita hanya melihat figur Ruth saja. Tetapi dikatakan bahwa di masa tuanya, Naomi telah mendapat seorang penebus. Seorang anak yang dianggap anak dia. Seolah Ruth itu telah dihisap menjadi anaknya sendiri. Itu kalau kita lihat rencana Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita seringkali merasakan, oh ya Tuhan, hidupku kok begini-begini saja. Tapi ingat, ada seorang Geol penebus. Boas kita bukan Boas waktu itu. Tapi Boas kita adalah anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kalau kita mengalami hal yang jelek, seperti Naomi. Kalau Naomi kita bisa melihat happy ending. Ya toh? Semua akan baik-baik saja. Dari situ kemudian Obed melahirkan Isai melahirkan Daud. Dan dari situ kemudian terus sampai akhirnya silsilah daripada Yesus terpenuhi. Itu rencana Tuhan. Bukan, nah makanya kalau orang Israel merasa dia bangsa yang murni. Ya dia gak murni-murni amat kok. Kecampur gak karu-karuan kok. Ya sekarang. Tapi kan mereka merasa bahwa mereka bangsa pilihan Allah, bangsa Arya. Makanya dihajar habis sama si Jerman. Kan dia kesal kan gitu. Nah ini terjadi saudara. Kita tidak baik-baik saja mungkin. Tapi jangan kecil hati. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Jangan melihat silsilah kita. Silsilah kita setelah diputuskan dengan adanya penebus. Silsilah kehidupan daripada Ruth dihapuskan dengan adanya Boas yang menebus dia. Tetapi kembali ada teladan iman yang tertanam yang keluar dari kehidupan seorang Naomi. Kita mungkin seorang ibu mertua. Tapi apa kita bisa menunjukkan teladan seperti Naomi? Susah, saudara. Susah. Tetapi Tuhan izinkan ini menjadi suatu tokoh di dalam kita. Kita jarang membahas Naomi. Tetapi pada bagian ini kita coba melihat. Kita ingin meninggalkan suatu legacy. Naomi meninggalkan suatu legacy atau warisan iman. Yang kita sering jarang lihat. Tapi kita, mantu-mantu coba lihat mertuamu. Kok tadinya mertua terus sekarang menantu-menantu, coba lihat mertua. Apakah dia meninggalkan legacy? Apakah mau belajar sesuatu? Kalau kehidupan Timotius jelas. Dari ibunya, dari nenekmu Louis. Kelihatannya iman yang diturunkan turun-temurun itu akan berakar dalam kehidupan seorang anak. Seorang menantu juga demikian. Apakah teladan iman yang kita belajar? Apakah kita siap untuk melayani mertua kita? Susah. Tapi firman Tuhan pada pagi hari berbicara. Tuhan bisa merubah segala sesuatu. It is well with my soul. Kita akan tutup dengan suatu ayat yang terakhir di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau untuk figur Naomi, iya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Tetapi kembali Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau kita hubungkan, sebelum saya selesaikan ini, saya ingin memberikan suatu tokoh. Kalau saudara lihat hidupnya juga hancur-hancuran, dia hajar kayak begitu. Tetapi dia bisa mengatakan, it is well with my soul. Kita melihat tokoh ini, saudara pasti tahu toh pengarang lagu ini. Horatio Spafford. Dia seorang Kanada. Kalau sudah lihat pengarang lagu daripada It is well with my soul. Selamatlah jiwaku atau tenanglah jiwaku dalam bahasa Indonesia. Saudara perhatikan bagaimana seorang Spafford, Horatio Keith Spafford ini. Dia seorang Kanada.
Dia lahir tahun 1828, saudara. 2 abad yang lalu. Di New York. Dia meninggal tahun 1888 di Yerusalem. Profesinya adalah seorang pengacara, penyair, dan penatua gereja Presbyterian. Karya terkenal lagu himne It Is Well With My Soul. Tetapi saudara lihat kehidupan dia. Tragedi demi tragedi. Dia seorang yang sukses, pengusaha real estate, pengacara. Dan dia teman dekat daripada D.L. Moody, penginjil terkenal. Tetapi anak laki satunya meninggal karena demam berdarah. Kemudian mereka akan berangkat ke Eropa naik kapal. Istri dan keempat anak gadisnya, anak perempuannya. Dan waktu itu kapal itu terkena gelombang dan tenggelam. Hanya satu yang selamat, istrinya. Istrinya hanya kirim satu kata-kata. Aku sendiri yang selamat. Yang semua meninggal. Hancur toh dia. Hancur. Kemudian dalam perjalanan dia nggak berangkat belakangan karena ada urusan. Dan kemudian dia harus menyusul dan di atas kapal. Di mana kapal itu tenggelam. Kemudian dia terinspirasi untuk mengarang lagu It Is Well With My Soul. Tenanglah jiwaku. Kita mungkin gak separah Horatius Spafford. Naomi hidupnya terakhir enak-enak saja. Tetapi kalau saya melihat kehidupan kayak begini. Berat. Tapi dia bisa mengatakan It is well with my soul. Tenanglah jiwaku. Karena dia mengakui kedaulatan Allah. Saudara perhatikan pada pagi hari. Akuilah kedaulatan Allah itu, it is well with my soul. Apapun boleh terjadi. Tetapi kembali kepada ayat tadi yang kita baca di dalam Filipi tadi. Bahwa aku sanggup menanggung segala karena dia yang memberi kekuatan. Mari kita semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu It is well with my soul. It is well with
Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar kembali pada firman-Mu Tuhan. Kalau kami melihat seorang Naomi Tuhan, kami melihat kehidupannya telah menginspirasi kehidupan kami juga pada hari ini. Kami melihat betapa Engkau telah memulihkan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau memulihkan dan memberikan kekuatan yang baru, bahkan Engkau memberikan anugerah kehidupan yang baru dalam kehidupan seorang Naomi. Tetapi kalau kami melihat dari kehidupan seorang Horatio Spafford, dia hancur-hancuran Tuhan, tetapi di akhir hidupnya dia boleh mendirikan suatu koloni di Yerusalem yang menolong orang yang berkemampuan. Dia telah menggunakan segala kemampuan dan harta yang dimilikinya untuk dikorbankan buat orang yang memerlukan. Kami belum separah mereka Tuhan. Kehidupan kami yang kami rasakan fine-fine saja. Tetapi tidak menjamin bahwa hati kami tenang pada hari ini. Tidak menjamin bahwa hati kami tidak terluka Tuhan. Mungkin kami terluka pada orang lain, tapi seringkali kami menyalahkan Engkau. Tapi itu karena langkah yang kami ambil telah salah. Tetapi kalau kami memetik buah daripada yang kami tanam dan kami taburkan, seringkali kami mengeluh, tapi Engkau memberikan kekuatan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menunjukkan bahwa kuasa-Mu, Engkau bisa mengubahkan kepahitan itu menjadi kebahagiaan. Naomi bukan lagi marah, tapi kembali dia menjadi seorang yang menyenangkan di hadapan. Karena dia telah memberikan teladan iman, dia bertahan sampai akhir. Demikian juga dengan Horatio Spafford. Dia boleh bertahan sampai akhir. Bahkan dia menjadi suatu icon dan membuat suatu lagu yang kami boleh nyanyikan menjadi suatu himne yang dimanapun kalau dinyanyikan tidak akan menggerakkan, akan membuat hati kami merasa ada sesuatu yang kami harus lalui dalam hidup ini. Kami yakin Tuhan, berikan kami kekuatan, karena Engkau memberikan kekuatan sehingga kami sanggup melakukan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Dan karena kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membuat kehidupan kami, sehingga kami hari ini boleh berkata, kami ada seperti kami ada, karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan-Mu. Engkau membimbing kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara dikuatkan. Seberapa banyak dari saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi marilah kita berkata, it is well with my soul. Karena itulah kekuatan bagi setiap kita. Amin. Cepatnya dikasih oleh Tuhan, marilah kita pada pagi hari ini, kita masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk para tenaga misionari dari IRC yang berada di Papua, yang berada di Amerika, dan mereka yang tersebar di daerah-daerah, biarlah menghadapi apapun tantangan di dalam pelayanan mereka, mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan. Nanti saya minta Kak Ade akan berdoa. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita memasuki usia yang ke-80. Biarlah damai sejahtera dan sukacita surgawi ada bagi bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Saudara berikan hal itu ya. Nanti untuk doa yang kedua saya minta Kak Roslin yang akan berdoa. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya segala sesuatu yang Engkau buat pasti baik. Kami percaya Tuhan, semua yang berasal daripada-Mu pasti baik. Saat ini Bapa, kami bersyukur untuk para tenaga-tenaga misi yang sudah Engkau utus dari tempat ini. Tuhan, kemanapun mereka Engkau utus, Tuhan Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang mempersiapkan diri mereka, sehingga apa yang mereka tabur, Tuhan Engkau yang memberkati. Biarlah Tuhan,
Engkau memberkati setiap apa yang mereka lakukan. Tuhan memberkati tenaga-tenaga misi kami yang ada di Papua. Tuhan berkati Kak Hero, Tuhan berkati Kak Yani, Tuhan berkati Kak Dikta, Tuhan berkati Retno, Tuhan berkati Yosi dan istri. Tuhan, biarlah Tuhan mereka semua yang dari tempat ini, kami mensupport mereka, kami mendukung mereka di dalam doa kami. Biarlah apa yang mereka tabur di sana, mereka boleh menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau berkati, Kau menjagai mereka, biarlah Tuhan Kau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Kak Ina yang ada di Amerika. Tuhan, Kau juga memberkati setiap pelayanan Kak Ina dan suami. Tuhan berkati, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi atas hidup mereka di sana, dan mereka boleh membawa banyak jiwa dan memberkati tempat di mana mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang Engkau utus dari tempat ini. Haleluya, amin. Bapa, saat ini juga kami mengucap syukur untuk Indonesia. Terima kasih untuk negeri yang kaya. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Dan pada bulan ini Tuhan kami sedang merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu terjadi bagi bangsa dan negara kami. Biarlah shalom dari Tuhan turun atas negeri kami, sehingga semuanya boleh mengalami damai sejahtera. Kalau akhir-akhir ini kami melihat Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan, mari Engkau dengan kekuasaan-Mu, dengan kedaulatan-Mu bekerja di negeri kami melalui orang-orang yang telah Kau pilih yang ada di pemerintahan. Karuniakanlah kepada mereka hikmat, karuniakanlah kepada mereka hati yang cinta akan bangsa ini, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik, sehingga seluruh rakyat Indonesia sungguh-sungguh boleh mengalami sejahtera. Tuhan, biarlah ini bukan hanya sebuah slogan yang ada di negeri kami, tetapi menjadi sebuah kenyataan. Dengan berkat-Mu kami mohon Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkati pulau-pulau yang ada, berkati seluruh masyarakat yang ada, berkati pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh memiliki hati yang cinta akan Indonesia. Terima kasih Tuhan, secara khusus hamba-Mu berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di negeri ini. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh tampil sebagai garam dan terang bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua, anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini, bergandeng tangan untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini melalui tempat di mana kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah di usia yang ke-80 tahun ini, Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Saya percaya setiap doa saudara, setiap doa kita semua, Tuhan yang akan mendengarnya. Amin. Mari kita siapkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita. Nanti saya minta Kak Kris yang akan memimpin di dalam doa. Bapa, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat yang Tuhan beri buat kami itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita bawa persembahan kita, katakan Allah itu baik.
sudah berdoa bagi saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang 1 minggu kemarin dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Boleh yang ada di tempat ini boleh berdiri di tempat masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, boleh berdiri juga di tempat masing-masing. Nanti Kak Rida yang akan berdoa. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari Bapak Ibu, kita mengarahkan tangan kita memberkati saudara kita yang berulang tahun. Bapa, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, bahwa mereka untuk semakin melekat, semakin cinta akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau hadir kiranya di dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga mereka Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka, biarlah Tuhan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan buat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Tuhan berikan di dalam setiap hati mereka. Di dalam kelelahan Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan mereka kekuatan di dalam kondisi mereka saat ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kondisi mereka satu persatu, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang menilik setiap hati mereka Tuhan. Biarlah pemeliharaan-Mu Tuhan terjadi atas setiap mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah rencana-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Kami percaya Engkau mengarahkan mereka untuk menuju rencana Tuhan, dan setiap rencana Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman. Untuk hari Selasa kita akan kembali di tempat ini untuk bersama-sama kita berdoa. Ya, kita berdoa bersama-sama pada pukul 19.00. Ingatkan kiri kanan ya. Mari bersama-sama kita berdoa di dalam doa malam pada pukul 19.00 pada hari Selasa. Dan yang kedua, pada hari Kamis kita akan kembali mengikuti Bible Study melalui grup WhatsApp yang telah disediakan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung. Daftarkan nomor saudara dan nanti akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp supaya kita bisa bersama-sama mengkaji firman Tuhan. Dan pada hari Sabtu pemuda pada tanggal 16 akan bergabung pada ibadah hari Minggu. Untuk tanggal 17 secara khusus kita akan ibadah pada pukul 17.00 karena pagi harinya kita akan mengikuti upacara bendera di tempat kita masing-masing. Pada pukul 17.00 kita akan kembali bersama-sama beribadah, ibadah gabungan, remaja, pemuda, dan sekolah minggu serta dewasa. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan pada pukul 17.00. Baik, mari kita siapkan hati kita, mari kita terima berkat Tuhan. Saya undang Bapak Pendeta David Handoyo untuk mulai menaikkan doa. Mari kita katakan satu-satunya. Engkau sumber kekuatan.
Saudara sekalian, saya dari tempat ini saya mohon maaf. Tadi dalam penyampaian firman Tuhan saya terjadi kesalahan. Mungkin faktor U juga. Saya menyebutkan bahwa Moab adalah anak dari Yuda. Bukan. Moab adalah anak Lot hasil insesnya dengan anak putrinya sendiri. Sehingga melahirkan Bani Moab dan Bani Amon. Jadi supaya tidak timbul ganjilan buat saudara, saya mohon maaf, saya ralat ucapan saya di situ. Dan mungkin kalau yang masuk di YouTube juga dengan ini saya mohon maaf. Mungkin faktor U juga. Jadi saya kepelecok dalam hal ini. Memang hamba Tuhan juga bukan Tuhan, masih banyak kesalahan. Tapi untung saya sadar sebelum saudara pulang. Jadi sekian dan kita akan masuk ke dalam doa berkat. Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, Engkau memberkati jemaat-Mu yang saat ini beribadah di tempat ini. Apapun profesi mereka Engkau berkati, apapun yang menjadi tugas mereka, Engkau juga memagari mereka dengan pagar berkat-Mu, sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menjaga kekudusan dan menjaga berkat yang Kau berikan. Karena Engkau membuat kami semua sanggup menanggung segala sesuatu, karena Yesus Engkau sendiri yang menguatkan aku. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati mereka, keluarga pastori, gembala, ibu gembala, dan semua yang terlibat di dalam kegiatan liturgi pada pagi hari ini. Tidak Engkau kecualikan, Kau tilik kehidupan mereka satu persatu. Jangan lewati kehidupan mereka Tuhan. Pegang kehidupan mereka. Kami serahkan semua anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan akhirnya saudaraku sekalian, Tuhan melindungi dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memalingkan wajah-Nya kepada Engkau dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang pengorbanan daripada Yesus Kristus, serta meterai daripada kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kira berkat ini kita terima hanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua berkata, selamat hari Minggu Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.